Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila Sultan dengan NIM E1B1222089. Di sini saya akan membahas tentang seorang tokoh arsitektur yang bernama Louis Isadore Kahn. Siapa Louis Isadore Kahn ini? Louis Isadore Kahn adalah seorang arsitek Amerika kelahiran Estonia yang tinggal di Philadelphia. Dia menyelesaikan sarjana arsitekturnya di tahun 1924 di Universitas Pennsylvania. Ia adalah kelahiran 1901 20 Februari dan ia telah wafat pada tanggal 17 Maret 1974 di Pennsylvania Station, kota New York, Amerika Serikat. Nah, tepat setelah ia lulus, ia bekerja sebagai desainer senior di kota arsitek John Molitor. Dia melakukan tur Eropa di akhir 20-an dan pada tahun 1929 dia kembali ke Amerika Serikat dan bekerja di agensi Paul Philip di Philadelphia. Dia ikut mendirikan kelompok penelitian arsitektur pada tahun 1932 dengan Dominique Berninger. Di antara penugasan yang ia kerjakan selama periode ini adalah sistem yang tidak dibangun untuk akomodasi publik yang telah ia sajikan kepada administrasi pekerja umum. Melalui tahun 30-an, ia bekerja dengan George Howe pada sejumlah usaha untuk Philadelphia Housing Authority. Pada tahun 40-an, ia bekerja sama dengan Oscar Stronorov untuk kebijakan perluasan perumahan di Philadelphia. Dia mulai mengajar di Universitas Yale pada tahun 1947. Pada tahun 1950, ia adalah arsitek di tempat tinggal di Akademi Amerika di Roma, yang dianggap sebagai titik tertinggi dalam karirnya. Nah, setelah mengunjungi peninggalan di Yunani, Mesir, dan Italia, ia mengambil pendekatan dasar untuk arsitektur. Dia membangun gayanya sendiri sebagai dipengaruhi oleh gerakan-gerakan kontemporer. Nah, dari tahun 1951 ini hingga 1953, ia sibuk dalam komisi besar pertamanya, yaitu merancang sebuah galeri seni di Universitas Yale di Connecticut. Ini adalah mahakarya pertamanya yang menjadi salah satu desain terpentingnya. Pada tahun 1956, ia bernama Albert F. Bernays, profesor arsitektur dan perencanaan di Massachusetts Institute of Technology. Nah, pada tahun yang sama, ia menyelesaikan desain untuk laboratorium penelitian medis Richard di Universitas Pennsylvania. Pada tahun 1957, ia kembali ke Philadelphia untuk mengajar di Universitas of Pennsylvania hingga kematiannya. Dia ditugaskan untuk merancang The Salk Institute yang dirancang 3 tandan laboratorium, area konferensi, dan tempat tinggal. Nah, pada tahun 1961, ia menerima beasiswa dari Yayasan Graham untuk studi lanjut dalam seni rupa, sehingga ia dapat mempelajari pergerakan lalu lintas dan menyiapkan sistem jembatan layang untuk hal yang sama. Langsung saja kita masuk kepada karya-karya dari Louis Isadore Kahn itu sendiri. Yang pertama, kita akan bahas galeri seni rupa di Universitas Yale. Nah, galeri seni rupa Universitas Yale dianggap sebagai mahakarya pertamanya, dibuka pada tahun 1953. Bangunan tersebut mencakup ruang terbuka untuk pameran seni dan ruang studio untuk digunakan oleh mahasiswa seni dan arsitektur. Dibangun dari batu, beton, kaca, dan baja, dan menampilkan dinding tanpa jendela di sepanjang fasadnya yang paling umum. Gedung Kahn
adalah struktur modernis pertama di Yale. Rancangan Khan terkenal tidak hanya keindahan geometri dan cahayanya, tetapi juga karena inovasi struktural dan tekniknya, khususnya langit-langit tetrahedral dan tangga utama berbentuk silinder. Nah, kita masuk pada karya kedua, yaitu Rumah Margaret Echerick. Nah, rumah Echerick House adalah salah satu desain tempat tinggal pertama yang dibangun oleh Khan setelah ke Amerika Serikat dari Roma. Setelah ditunjuk sebagai anggota Akademi Amerika di sana pada tahun 1953. Nah, Echerick House ini memiliki desain sederhana dengan lobi pusat yang menampilkan tangga dan area lounge dengan perapian. Bentuk umum rumah dua lantai ini adalah persegi, namun artikulasi simetris jendela dan pintu masuk dengan mudah mengungkapkan konsep desain yang digunakan sebelumnya oleh Khan dalam arsitektur. Nah, kelembagaan dan publiknya, di mana jendela lebih besar dan lebih kecil di fasadnya monumental menciptakan kesan dalam komposisi keseluruhannya. Kita masuk pada karya yang ketiga, yaitu Laboratorium Research. Sebuah proyek terobosan yang terletak di kampus Universitas of Pennsylvania, disusun pada tahun 1957. Bangunan inovatif ini menampilkan kumpulan menara laboratorium yang mengelilingi menara layanan pusat. Di pinggiran, rumah tangga dan saluran udara dari poros bata menciptakan efek menggemakan arsitektur bangunan Italia kuno yang telah dibuat beberapa tahun sebelumnya. Ada juga yang keempat, Jonas Salk Institute. Nah, tempat Salk bermaksud untuk mendirikan dan membangun pusat penelitian biologi. Salk yang vaksinnya telah berdampak besar pada pencegahan penyakit bersikeras bahwa desain fasilitas baru ini harus mengeksplorasi implikasi sains bagi umat manusia. Nah, dia juga memiliki arahan yang lebih luas jika kurang mendalam untuk arsitek pilihannya untuk menciptakan fasilitas yang lebih luas. Fasilitas yang layak dikunjungi oleh Picasso hasilnya adalah Salk Institute ini, sebuah fasilitas yang dipuji karena fungsinya dan estetik yang mencolok dan cara mendukung satu sama lain. Kita masuk pada karya yang terakhir, yaitu Museum Seni Kimball. Nah, elemen cahaya alami adalah fokus utama dari desain ini dan menciptakan ruang elegan yang sangat sesuai untuk seni yang ada di dalamnya. Bangunan ini hampir sepenuhnya terlihat modern dalam penggunaan material dan minimnya ornamen-ornamen yang digunakan. Tapi, atap yang berbentuk kubah diambil dari arsitektur Romawi yang direalisasikan menggunakan material beton dan travertin. Mungkin sekian yang saya bahas tentang profil dari tokoh arsitek ini, Louis Isidore Khan, beserta karakteristik dari bangunan dari karya-karyanya. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.